Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ba'atsa nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa memulai kajian rutin PRM Bareng Lor Bareng Utara. Mudah-mudahan silaturahim pada malam hari ini senantiasa bermanfaat di dunia wal akhirah. Sebelum kita mulai kajian, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, dan kami mohon maaf kepada bapak-bapak semuanya apabila ada kesalahan, baik yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja. Baiklah bapak-bapak yang kami hormati, kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Sudah sampai hadis nomor 1045. Ini 1045. Ngan Jabirin qala, dari Jabir berkata, kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin. Kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di suatu peperangan. Walamma qatimnal madinata zahabna linadkhula. Ketika kami sampai di Madinah, kami ingin segera masuk rumah. Faqala, Nabi bersabda, amhilu hatta tadkhulu lailan. Kalian bersabarlah sehingga kalian masuk pada waktu malam, yakni isya'an, yaitu waktu isya. Likai tamtashitos syai satu watastahid dalam mughyi batu, agar supaya perempuan-perempuan itu bersisir yang masih kusut, dan agar supaya beristihdat perempuan-perempuan yang lama ditinggalkan oleh
suaminya. Wa fi riwayatin lil Bukhari idza atala ahadukumul ghaibata, di dalam suatu riwayat, di dalam riwayat Imam Bukhari, apabila salah satu di antara kamu lama bepergian, fala yat'rub ahlaku lailan, maka janganlah kamu datang menemui keluargamu pada waktu malam. Jadi di sini dijelaskan bahwa para sahabat ketika peperangan bersama Rasulullah kemudian pulang sampai di Madinah, para sahabat itu ingin segera menemui keluarganya, ya karena sudah lama tidak ketemu keluarga. Sama dengan kita, misalkan kita bepergian penataran 1 minggu ngoten mawon, wis kangen kali garwani. Dan ketika itu sampai di Madinah pada waktu malam. Maka dari itu Rasulullah mengingatkan kepada para sahabat agar supaya para sahabat menemui keluarganya itu setelah masuk malam, dengan maksud agar supaya istri-istri yang ada di rumah itu menyambut suaminya dengan berdandan, bersisir, dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang sudah berbeda, zamannya sudah berbeda. Kalau dulu suami datang itu kalau belum dekat, belum tahu kabarnya. Tapi sekarang sudah ada handphone dan lain sebagainya, bahkan belum pulang saja sudah tahu kabarnya. Maka intinya agar supaya istri itu mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan suami. Ngan Abi Sa'id al-Khudri qala, dari Abu Sa'id al-Khudri, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syarran nasi indallahi, sesungguhnya sejelek-jelek manusia di sisi Allah, manzilatan, kedudukan, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi, yaitu seseorang bersendiri atau mengumpuli istrinya, bersendiri dengan perempuan dan ia bersendirian, summa yansyuru sirroha, kemudian ia membuka rahasianya. Akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi sejelek-jelek orang laki-laki itu pada malam harinya ngumpuli istrinya,
Kemudian siang harinya membicarakan apa yang diperbuat tadi malam, cerita. Gembengi ngumpuli bojone, esok cerita kali tanggane. Ngoten niku nggih enten napa mboten, Pak? Oh, cerita bahkan kadang menceritakan kelemahan istri atau kelemahan suami. Jadi baik istri maupun suami yang tadi malam hubungan suami istri, hal tersebut tidak boleh dibicarakan kepada orang lain, apalagi kejelekan atau kekurangan istri maupun suami. Ngan Hakim bin Muawiyah an abihi qala, dari Hakim bin Muawiyah dari bapaknya dia berkata, qultu ya Rasulullah, saya bertanya wahai Rasulullah, ma haqqu yauti ahadina alaih, apa kewajiban dari kami terhadap istrinya? Qala tut'imuha idza akalta. Nabi bersabda, kamu memberi makan istrimu jika kamu makan. Wa taksuha idza tasaita. Kamu memberi pakaian terhadap istrimu apabila engkau mempunyai pakaian atau berpakaian. Wala tadribil wajha, jangan memukul wajah. Wala tuqabbih, jangan menjelek-jelekkan. Wala tahjur ila fil bait, jangan meninggalkan istri kecuali di dalam rumah. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa allaqal Bukhari ba'dahu wa sahhaha Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis ini memberikan pengertian bahwa kewajiban memberikan nafkah terhadap istri, terhadap keluarga itu adalah kewajiban suami. Maka ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, apa kewajiban seorang suami terhadap istrinya? Kamu memberi makan terhadap istri apabila kamu makan. Kamu memberi pakaian terhadap istri apabila kamu berpakaian. Ini menunjukkan bahwa memberikan nafkah, mencukupi kebutuhan istri dan keluarga itu adalah kewajiban daripada suami. Maka kalau suami tidak diberi nafkah lahir atau batin selama 3 bulan berturut-turut, boleh mengajukan perceraian atau rofat. Itu hak istri, itu kewajiban daripada suami. Namun kalau istri itu sudah ridho, sudah rela
tidak diberi nafkah nggih mboten napa-napa, Pak. Itu tergantung istri. Kan kadang enten rumah tangga niku sing nyambut damel sing putri. Wis Mas, sampeyan ngomong bocah-bocah pun boten sah nyambut damel pun panjenengan dados lanangan mawon. Niku nggih mboten napa-napa kalau memang istri itu sudah ridho nggih monggo. Tapi itu adalah kewajiban laki-laki. Kalau istri itu tidak terima, ya boleh-boleh saja. Itu memang kewajiban seorang suami. Dan juga wasiat dari Rasulullah agar supaya kita tidak boleh memukul wajah. Jadi istri seandainya salah pun, berbuat kesalahan yang sangat besar, itu tidak boleh suami itu sampai memukul wajah istri. Wala tadribil wajah. Tapi kadang ada model suami itu yang bojone keliru sithik ngoten mawon. Seplok. Niki piyayine nggih ramu. Nah, kadang seperti itu tidak boleh, Pak. Maka rahasianya istri itu ada 3. 1, jangan dipaidu. Istri niku ampun dipaidu. Yang bojo kok dipaidu, wah niku rada bahaya. Jangan ampun dipun tanding-tandingaken, Pak. Bojo niku ampun ditanding-tanding. Bu, wah entuk kowe iki wis lemu ngorokan pisan. Niku menjelek-jelekan, nanding-nanding. Nah, rahasia yang ketiga, Pak, ini sangat penting. Istri itu akan taat, akan selalu senyum apabila sering kita beri uang. Itu rahasianya, Pak. Pun niku jenengan praktek. Saestu niku miturut buku sing kula waca nggih ngoten niku. Maka dari itu jangan menjelek-jelekkan istri dan jangan menjauhi dari tempat tidur. Walaupun salah bagaimanapun tidak boleh memukul wajah. Perang saja di dalam agama itu terhadap musuh tidak boleh, Pak. Memukul wajah itu tidak boleh. Itu perang. Ya kalau terpaksa ya monggo. Tapi kalau sengaja itu tidak boleh dalam Islam. Iya. Maka dari itu apalagi terhadap istri. Dan jangan menjelek-jelekan terhadap istri, jangan meninggalkan terhadap istri kecuali di rumah. Seandainya istri itu salah ya jangan ditinggal pergi, Pak. Ya kita tetap di rumah, kita selesaikan dengan baik, dengan musyawarah. Permasalahan apa kita selesaikan dengan baik. Itu ajaran Islam. Tapi kadang-kadang orang itu ya tidak sabar, tidak bisa nahan kesabarannya dan lain sebagainya. Ngan Jabir bin Abdillah qala, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, kanatil yahudu taqulu, orang-orang Yahudi itu berkata, idza atar rajulum ra'atahu min duburiha fi kubuliha
kanal waladu akhwal. Apabila seorang suami mendatangi istrinya dari arah belakang di dalam kubulnya, dari arah belakang tapi di kubulnya, maka anaknya akan juling. Fana jalan nisa hukum harsul lakum. Kemudian turunlah ayat, wanita-wanita itu adalah ladang kalian. Faktu harsakum anna syi'tum. Maka datangilah ladang-ladang kalian dari mana engkau kehendaki. Muttafaqun alaih walafzu li muslimin. Jadi dulu pernah ditanyakan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang-orang Yahudi itu mengatakan kalau suami itu mendatangi istrinya dari arah belakang, walaupun di kubulnya, kubul itu ya tempatnya itu depan itu, komburi neng kubul, bukan di dubur, di tempatnya. Maka besok anaknya akan cacat, juling. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendapat wahyu dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nisa'ukum harsul lakum. Wanita-wanita itu ladang kalian. Waktu harsakum anasitum. Datangi ladang kalian menurut kemauanmu. Ini yang dimaksud. Wanita itu ladang kita, akan kita garap. Dari mana itu terserah kita. Yang penting kubul. Yang penting yaitu gitu. Ajeng modal pripun nggih. Saking belakang monggo, samping monggo. Bojone kon gantung Pak. Ini wong tua-tua malah ada keselio malah. Ketake pun sewidak munggah nggih jenengan niku. Iku mbuh mawon. Wis lali. Maka dari itu yang penting kubul. Model manapun boleh, terserah. Yang penting adalah kubul. Ladang kalian mau kamu garap dari mana? Dari samping monggo, dari depan monggo, dari belakang monggo. Yang penting ladang itu yang kita kerjakan. Ngani Ibnu Abbasin qala, dari Ibnu Abbas, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ahatakum idza arada ayyatiya ahlahu qala." Jika salah satu di antara kamu apabila mendatangi istrinya membaca bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma royaktana wa innahu in yuqaddar
bainahuma waladun fi dzalika lam yadurruhu syaitanu abada. Maka sesungguhnya apabila ditakdirkan seorang anak di antara suami istri dalam pertemuan itu tidak akan dirusak anak itu oleh syaitan selama-lamanya. Jadi maksudnya kita apabila mendatangi istri sebelumnya itu supaya berdoa. Niki pun diwaos napa dereng? Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma royak tanah. Iki sing nyaut kok mung Siti men iki. Ayo napa dolani. Nggih. Nggih ampun ning gubras gabrus Pak. Dadi nggih rada sabar sik maca sik napa pripun. Oh, dereng nate dikandani. Ngaco tuwa. Ipun. Jadi kalau Allah itu mentakdirkan hubungan suami istri itu membuahkan anak, selama di kandungan syaitan itu tidak akan bisa merusak. Insya Allah akan selamat. Jadi syaitan tidak bisa merusak itu maksudnya ketika di dalam kandungan sampai lahir. Bukan berarti nanti lahir kemudian setan tidak bisa menggoda. Tidak begitu. Walaupun dibacakan ya tetap saja akan bisa digoda oleh syaitan. Maka dari itu monggo nggih umpami kula panjenengan sami pun boten ngamalke nggih putra-putrane Pak di kandhani napa pripun nggih. Ditulis oh lagi di fotokopi digedhekke niki kok. Dadi engko pengen kamar napa pripun dimaca anake. Sing maca anak sing cilik wae putune. Latihan maca rene. Niki donga napa iku? Ngan Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ta'arrajulu imra'atahu," apabila seorang suami memanggil istrinya ila firasihi, ke tempat tidurnya, fa'abat antaji'a, apabila istri itu enggan untuk datang, fabata ghadbana, suami tidur dalam keadaan marah, la'anat hal malaikatu hatta tusbiha, malaikat akan melaknat istri sehingga pagi. Muttafaqun alaih. Wa lafdzu lil Bukhari wali muslimin. Lafaz ini adalah lafaznya Imam Bukhari. Kalau lafaznya Imam Muslim, kana alladzi fis samai sakhitan 'alaiha hatta yarda anha.
maka zat yang ada di langit yaitu Allah Subhanahu wa taala murka terhadap istri itu sehingga suaminya ridho terhadap istrinya. Dan ini sejatosipun nasihat kagem istri. Tapi nggih saged mangke diwacake wonten dalem nggih. Wacake hadis niki. Istri itu kalau diajak suaminya tidak mau, tidak ada alasan yang dibenarkan oleh agama, tidak ada uzur, sampai suami itu marah. Biasanya yang jaluk boten entuk niku nesu napa boten? Ketinggalan yang sampean itu kok kiyaine sabar-sabar. Mboten nate duka. Sampai marah. Tidur sampai marah. Maka malaikat itu akan melaknat istrinya sampai pagi. Malaikat itu akan melaknat istrinya sampai pagi. Bahkan di dalam riwayat Imam Muslim, Allah akan marah terhadap istri itu sampai suami ridho, sampai hilang marahnya. Itu pun juga berlaku sebaliknya. Seandainya istri itu minta kok yang laki tidak mau, iya sama. Cuman panjenengan sami itu harus tahu Pak, iki sajake bojoku njaluk ora iki kudu ngerti. Jadi ampun ndablek banget. Jadi ngoten niku nggih dipelajari. Iki kira-kira iki bojoku iki nggih. Itu harus paham. Ngani Ibnu Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam la'anal wasilata wal mustausilata. Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakai cemara sambungan dan orang yang memakai cemara dan perempuan yang dipakaikan. Sing ndokoki cemara dilaknat, sing nganggo cemara dilaknat. Wal wasimata wal mustausimata muttafaq alaih. Dan Allah melaknat perempuan yang mentato dan orang yang ditato. Jadi kalau dulu Pak, ketika saya masih kecil, saya masih teringat ibu-ibu itu kalau among tamu, wah pakai gelungan itu sampai besar itu kan. Biasanya ditambah, rambutnya ditambah. Nah itu yang tidak boleh. Di samping memperlihatkan aurat dan juga dilarang untuk memakai cemara. Saya ketika kecil itu sudah tidak senang melihat ibu-ibu seperti itu, tidak senang. Bahkan masih kecil. Ya karena saya memang calon mubalek. Jenengan kan nggih ngoten. Nah, itu memang larangan dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan tato tidak boleh, baik laki-laki maupun perempuan itu mentato tidak diperbolehkan. Itu adalah biasanya karena kesombongan. Ngan Judamata binti Wahbin qalat, dari Judamah binti Wahab, dia berkata, hadartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi unasin. Saya pernah mendatangi Rasulullah. Ketika itu Rasulullah berada di tengah-tengah orang banyak. Wa huwa yaqulu, dan Rasulullah bersabda, laqad hamamtu an anha 'anil ghiblah wa nazartu fir Rumi wa Faris. Sungguh saya mempunyai keinginan untuk melarang ghiblah. Ghiblah. Saya melihat orang-orang Rom dan orang-orang Persia melaksanakan ghiblah. Fa idahum yuhiluna auladahum fala yadurru dzalika auladahum syai'an. Apabila mereka itu melakukan yaitu ghiblah, tetapi yang demikian itu tidak sekali-kali membahayakan mereka. Summa sa'aluhu 'anil ajli. Kemudian mereka bertanya tentang ajl. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzalikal wa'dul khafi, rawahu Muslim. Ajl itu termasuk pembunuhan anak yang tersembunyi. Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ingin melarang yaitu ghiblah, ingin melarang ghiblah. Ghiblah itu ngumpuli istri ketika itu istri baru hamil, itu namanya ghiblah. Ya, hamil. Hamil itu kalau bahasa Arab hamil. Sebetulnya Rasulullah itu akan melarang, tetapi melihat orang-orang Rum dan Persia itu kok melakukan ghiblah, istrinya hamil dia melakukan hubungan suami istri, tapi nyatanya tidak bermasalah, yaitu tidak berakibat terhadap anaknya. Maka di dalam Islam boleh ngumpuli istri yang baru hamil. Yang tidak boleh itu apa? Ketika apa? Istri tidak boleh dikumpuli. Nah, ketika haid. Selain itu, iya, nifas itu sama dengan haid. Ya, selain haid, selain nifas, sudahlah boleh. Dengan catatan tidak ada uzur agama. Kalau baru sakit, ya jangan.
Istighadah saja boleh dikumpuli. Istighadah itu yang keluar darahnya terus-menerus itu, Pak. Yang tegel ya monggo. Ini kok ya kebangetan. Ya jadi masalah itu. Tapi hukumnya boleh. Ajal gila. Kemudian Rasulullah ditanya tentang ajal. Ngajal itu hubungan suami istri yang ditumpahkan di luar. Paham ya Pak? Nah, aku tuh paham. Ya ora paham, masa sumur sewidak ora paham. Ya PKB tadi. Dicabut, tumpahkan di luar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ngajil itu pembunuhan anak yang tersembunyi. Tetapi nanti di dalam hadis-hadis lain itu bahkan banyak sahabat itu melakukan ajal. Apa sih Pak? Tolong. Maka di dalam keterangan di sini dikatakan pembunuhan yang tersembunyi itu tidak sama hukumnya dengan pembunuhan betul-betul yang sudah nyata haramnya. Menurut hadis Rasulullah sendiri, kandungan seseorang tidak dinamakan anak melainkan apabila sudah berumur 120 hari di dalam perut, yaitu sudah ditiup ruh padanya. Jadi dikatakan pembunuhan anak itu kalau sudah jadi. Ngajel itu kan ketemu saja belum, gitu. Ketemu saja belum jadi janin. Maka dikatakan pembunuhan tersembunyi itu bukan betul-betul pembunuhan terhadap anak. Dan Allah itu kalau menghendaki ingin jadi, walaupun ngajel Pak, ingin ditumpahkan di luar, ya tidak akan bisa, kita tidak akan bisa menahan, menolak, ya kan? Kalau memang itu kehendak. Anak yang gugur sebelum mempunyai ruh tidak diupacarakan penanamannya karena ia belum jadi manusia. Jadi kalau belum ya 120 hari berarti berapa? 4 bulan. 4 bulan itu belum dikatakan manusia. Maka kalau ada orang yang melahirkan anak belum waktunya lahir, Pak, namanya apa? Bukan keguguran, bukan. Ya anak belum waktunya lahir sudah lahir, itu namanya begitu. Lah itu kalau belum 4 bulan itu tidak perlu diupacara menurut Islam. Itu belum manusia. Masih darah ya Pak? Ya masih darah atau segumpal daging. Ya. Itu kalau belum 4 bulan tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah 4 bulan lebih, nah itu harus dilaksanakan upacara seperti Islam. Dan anak yang di dalam kandungan 4 bulan itu sudah mempunyai hak waris. Jadi suami istri mengandung 5 bulan, bapak meninggal, maka anak besok ini adalah mempunyai hak waris. Maka dari itu para sahabat ketika istrinya mengandung lebih dari 4 bulan sudah dikeluarkan zakat fitrinya.
sudah mengeluarkan zakat fitri. Kita sering mendengar perkataan riya, itu syirik khafi, yakni syirik yang tersembunyi. Tetapi tidak ada siapapun menamakan orang yang riya itu musyrik. Maka pembunuhan yang tersembunyi itu tidak dapat disamakan dengan pembunuhan yang betul-betul, terutama ada beberapa hadis yang mengiringi ini yang menunjukkan tidak haramnya azl. Jadi nanti insyaallah ada beberapa hadis yang menjelaskan azl itu diperbolehkan. Bapak-bapak yang kami hormati, sudah hampir jam 9. Maka dari itu kami cukupkan sekian. Mungkin ada beberapa pertanyaan, dipersilahkan.